Halo rekan-rekan, izinkan saya memulai pembahasan kita di modul kedua ini dengan topik bahasan inovasi sebagai inti proses bisnis. Saya berharap rekan-rekan setelah mempelajari modul ini mampu, satu, memahami konsep dan contoh inovasi layanan, dua, memahami tantangan dalam kewirausahaan sosial, dan tiga, memahami konsep keberhasilan proses inovasi. Saya ingin memulai modul 2 ini dengan memberikan contoh kepada rekan-rekan mengenai toko retail Amazon Go di Amerika Serikat. Percayakah rekan-rekan, kalau rekan-rekan kini bisa berbelanja cukup dengan masuk ke toko, ambil barang yang Anda inginkan, dan pergi keluar toko? Sesimpel itu. Amazon memungkinkan kita semua melakukan hal tersebut karena mereka telah sukses menciptakan inovasi yang radikal dalam cara berbelanja di toko retail. Amazon menggabungkan penerapan teknologi e-money melalui ponsel dan juga sistem artificial intelligence yang dipasang di toko retail tersebut. Semua produk-produk tersebut memiliki barcode khusus yang bisa mendeteksi ketika barang tersebut dipindahkan, dan barang itu juga dideteksi oleh kamera-kamera khusus yang ada di setiap sudut toko. Maka dari itu, ketika Anda mengambil dari rak, maka saldo e-money yang ada di ponsel Anda akan otomatis terkurangi. Dan jika Anda mengembalikan produk tersebut ke raknya, maka saldo e-money Anda akan kembali seperti semula. Ketika Anda membawa produk tersebut keluar, ya maka otomatis pembelian akan tercatat dan Anda bisa mendapatkan barang yang Anda inginkan, sekaligus dalam waktu bersamaan saldo e-money Anda akan berkurang. Toko Amazon merupakan salah satu contoh inovasi yang ada di sektor jasa. Dalam konsep dimensi inovasi toko Amazon Go, yang digunakan adalah konsep inovasi proses dengan perubahan yang radikal karena mereka menghilangkan posisi vital di setiap toko, yakni kasir. Dan semuanya sudah terotomatisasi. Bayangkan itu. Dalam konsep layanan yang inovatif, Dan Hertog di tahun 2000 menyajikan konsep yang sangat menarik, yakni mengenai model 4 dimensi inovasi layanan. Model tersebut terdiri atas konsep layanan yang juga berkaitan erat dengan antarmuka klien atau client interface, yang kemudian nantinya berpengaruh terhadap layanan sistem pengiriman dan juga teknologi yang digunakan. Konsep ini adalah konsep dasar dari model teoretikal untuk inovasi di bidang layanan. Konsep service innovation ini nantinya akan berkembang ke salah satu bidang inovasi lain, yakni kewirausahaan sosial. Konsep utama kewirausahaan sosial pada dasarnya adalah memberikan inovasi untuk mengangkat derajat kelompok masyarakat tertentu yang termarginalkan ataupun memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Salah satu contoh penerapan inovasi sosial yang baik adalah yang dilakukan oleh startup teknologi bernama TaniHub. TaniHub adalah salah satu perusahaan rintisan teknologi yang memberikan akses kepada pasar retail secara luas sehingga petani bisa memasarkan hasil produk pertaniannya dengan harga yang bagus, dan di sisi penggunanya, artinya orang yang membeli produk-produk dari petani, para pengguna akan mendapatkan produk pangan dengan kualitas terbaik. Sama halnya dengan konsep inovasi yang lain, kewirausahaan sosial juga terdiri dari 5 aspek utama yang harus dikelola. Pertama adalah mengenali peluang, kemudian mencari sumber daya. Di samping itu kita juga mengembangkan usaha yang ada, menciptakan strategi inovasi, dan membuat organisasi yang inovatif. Rekan-rekan sekalian, seorang peneliti utama di bidang manajemen inovasi di University of Sussex bernama Roy Rothwell menunjukkan satu konsep yang menarik. Menurut beliau, inovasi itu telah berkembang dari model linear sederhana di tahun 60-an hingga menjadi model yang semakin interaktif. Beliau membaginya menjadi 5 generasi. Fitur utama dari generasi pertama dan kedua adalah model linear sederhana. Artinya apa? Perlu tarikan dan dorongan dari aspek teknologi. Untuk generasi ketiga, fitur utamanya adalah model coupling, yakni mengenali interaksi antara elemen-elemen yang berbeda dan umpan balik yang ada di antara mereka.
Setelah itu terjadilah evolusi kembali ke generasi 4, di mana modelnya sudah berubah menjadi model paralel. Artinya, integrasi dalam perusahaan, baik itu integrasi sisi hulu dengan pemasok utama dan sisi hilir dengan pelanggan, sudah terjadi. Yang terakhir, generasi kelima, merupakan integrasi sistem dan jaringan yang luas, respon yang fleksibel dan personal, dan inovasi yang terus-menerus ada.